Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Teknik Gorontalo yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kuasanya alhamdulillah kita bisa ketemu, bisa dipertemukan dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau kita kenal dengan PK2MB. Salawat salam kita sampaikan ke junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah rahmat Allah senantiasa dicurahkan kepada kita semuanya. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, di kegiatan pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru ini, saya sebagai Dekan Fakultas Teknik, nama saya Dr. Sani Salim, sebagai Dekan Fakultas Teknik, ingin menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan kebijakan pengembangan Fakultas Teknik yang mulai kita terapkan untuk angkatan baru tahun 2020 sampai rencana pengembangan fakultas untuk 2035. Jadi visi Fakultas Teknik ini adalah menjadi fakultas teknik yang unggul dan berdaya saing. Tentunya Fakultas Teknik terus memacu perkembangan, terus memacu aktivitas baik kegiatan pembelajaran maupun kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan keterampilan, ya, melalui keterampilan dalam praktek laboratorium. Ini terus kita kembangkan. Adik-adik sekalian, mahasiswa ini merupakan komponen yang paling penting, ya, dalam pembinaan pendidikan di kampus. Selain dia menguasai keilmuan tentang keteknikan ataupun nanti keterampilan tentang keteknikan, juga tentunya diharapkan bagaimana karakteristik, ya, sebagai seorang sarjana itu memang benar-benar terbentuk bagi lulusan perguruan tinggi. Ada hal-hal tentang bagaimana pembinaan karakter, pembinaan agama, dan tentunya adalah pembinaan kemasyarakatan dan sosial. Adik-adik sekalian, Fakultas Teknik ini merupakan fakultas yang tentunya dalam bidang ilmu, teknologi, dan rekayasa. Ya, kita di Fakultas Teknik ini membina dua model sarjanaan. Yang pertama adalah sarjana teknik murni, dan kedua adalah sarjana teknik pendidikan. Dua komponen kompetensi ini tentunya tetap muaranya adalah bagaimana sumber daya teknologi baik di bidang keteknikan murni ataupun teknik pendidikan yang nanti diharapkan bisa menjadi tenaga-tenaga pendidik di program-program kejuruan. Namun tentunya tidak hanya sebatas itu, kita akan berupaya untuk membangun SDM yang benar-benar bisa profesional dalam bidang keteknikan. Alhamdulillah kita di kampus baru ini, kampus Bone Bolango, ya kita diberi satu fasilitas yang alhamdulillah ini sudah cukup memadai, walaupun masih ada beberapa kekurangan. Dan insya Allah dengan sarana prasarana yang sudah dimiliki saat ini Fakultas Teknik UNG terus memacu, ya, perkembangan, ya, baik dari sisi keilmuannya yang nanti diharapkan semua keilmuan yang dikembangkan di teknik ini adalah benar-benar sesuai yang bagaimana yang sudah berkembang di lapangan kerja. Sebagaimana penerapan kurikulum yang saat ini kita akan terapkan, yang sekarang sementara dijalankan adalah kurikulum kerangka nasional
Indonesia KKNI yang sudah implisit ya industri 4.0. Dan sekarang ini juga sementara dipersiapkan penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi dengan kurikulum baru nanti ini, khususnya untuk mahasiswa angkatan baru tahun 2020, ini akan diterapkan kurikulum baru, namanya kurikulum Merdeka Belajar. Jadi saya kira ini hal-hal yang nanti akan coba akan kita adik-adik semua akan alami, dan kita akan berkecimpung di sini. Dan saya kira sekali lagi saya menyampaikan selamat buat adik-adik semuanya ya, selamat memasuki era baru atas perhatiannya, dan kita insya Allah sampai ketemu di kegiatan awal-awal perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilian Hajarati. Saya adalah Ketua Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Pertama, saya ucapkan selamat kepada mahasiswa baru Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Anda merupakan orang-orang pilihan dari sekian banyak calon mahasiswa yang ingin belajar, menimba ilmu dan mengukir prestasi di jurusan Teknik Informatika. Terkait dengan profil jurusan Teknik Informatika, saya ingin menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, bahwa di jurusan Teknik Informatika terdapat dua program studi, yaitu program studi Sistem Informasi dan program studi Pendidikan Teknologi Informasi. Tujuan dari program studi Sistem Informasi adalah menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing di bidang sistem informasi yang mampu mengintegrasikan solusi teknologi informasi dengan kebutuhan bisnis untuk meningkatkan kinerja dari organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta, skala menengah maupun skala enterprise. Profil lulusan dari Prodi Sistem Informasi adalah menjadi tenaga profesional di bidang IT seperti menjadi sistem analis, web analis, IT auditor, dan menjadi entrepreneur di bidang teknologi informasi. Sedangkan tujuan dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi adalah menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing di bidang pendidikan yang mampu mengintegrasikan solusi teknologi informasi dengan kebutuhan dunia pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari guru, siswa maupun sekolah. Untuk gelarnya, lulusan Prodi Sistem Informasi bergelar Eskom, sedangkan lulusan Pendidikan Teknologi Informasi itu bergelar SPD. Dan untuk akreditasi, alhamdulillah kedua prodi baik Sistem Informasi maupun Pendidikan Teknologi Informasi sudah berakreditasi B. Adapun untuk kurikulum, Prodi Sistem Informasi itu sudah mengalami 4 kali perubahan kurikulum sejak berdirinya pada tahun 2018. Jadi yang pertama kurikulum tahun 2018, kemudian 2011 dan 2017 itu sudah berorientasi pada KKNI, dan terakhir adalah kurikulum berlaku untuk angkatan 2020 yang sudah berorientasi pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sedangkan untuk kurikulum Pendidikan Teknologi Informasi Prodi PTI itu mengalami 3 kali perubahan sejak berdirinya, yaitu kurikulum 2012, kemudian 2017 untuk KKNI, dan sama dengan SI sejak tahun 2020 kita akan menerapkan kurikulum program yang sudah berorientasi pada program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Dan untuk mata kuliah, kedua prodi itu mata kuliahnya itu tersebar hingga 8 semester atau 4 tahun, tapi memungkinkan mahasiswa dan lulusan kedua prodi ini untuk lulus selama 3,5 tahun dan paling lambat selama 6 tahun atau 12 semester. Dan mata-mata kuliah di kedua prodi ini sudah mendukung pada pengembangan dan kebutuhan dari revolusi industri 4.0 seperti tersedianya mata kuliah kecerdasan buatan atau
artificial intelligence, kemudian ada big data, kemudian ada cloud computing, kemudian ada robotik dan sebagainya. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang profil jurusan Teknik Informatika. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada mahasiswa baru jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasin Muhammad. Saya adalah Ketua Jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Gorontalo. Saya ingin menjelaskan tentang sejarah berdirinya jurusan Teknik Elektro. Jurusan Teknik Elektro pertama kali didirikan tahun 2000. Saat itu kita hanya mengelola program studi Diploma 3 atau D3. Mulai tahun 2009 kita mulai mengelola program studi S1 Teknik Elektro. Jurusan Teknik Elektro terdapat 4 konsentrasi, yaitu konsentrasi Teknik Tenaga Listrik, konsentrasi Teknik Elektronika dan Telekomunikasi, kemudian konsentrasi Teknik Kendali, dan yang keempat adalah konsentrasi Teknik Komputer dan Informasi. Jurusan Teknik Elektro saat ini sudah memiliki akreditasi B. Sebelum yang dilaksanakan di program studi S1 Teknik Elektro, kita sudah mengalami 3 kali perubahan kurikulum, dan saat ini kurikulum yang kita laksanakan adalah kurikulum yang sudah berdasarkan standar KKNI, kemudian berdasarkan standar SNDP, dan kemudian berdasarkan rekomendasi Forte dan juga standar ADEP. Saat ini program studi Teknik Elektro dengan kurikulum baru yaitu Merdeka Belajar, di mana kita memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil 3 semester di program studi lain, yaitu 1 semester mereka mengambil di program studi di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo, kemudian 1 semester atau maksimal 20 SKS mereka mengambil di program studi yang sama di perguruan tinggi lain, dan 1 semester atau maksimal 20 SKS mereka mengambil program magang atau proyek desa. Jadi saat ini kurikulum yang kita laksanakan di jurusan Teknik Elektro itu adalah 3 jenis kurikulum, yaitu kurikulum yang 2011, kemudian kurikulum yang 2017 itu standar KKNI, dan saat ini mulai tahun ajaran 2020-2021 kita melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar yang pelaksanaan itu adalah tidak dipaksakan atau merdeka, bisa diambil atau tidak. Kemudian saat ini di jurusan Teknik Elektro atau di program studi S1 Teknik Elektro kita memiliki 19 orang dosen yang terdiri dari 4 orang dosen berkualifikasi doktor dan sisanya atau 15 berkualifikasi S2. Seluruh dosen yang 19 orang itu berasal dari lulusan dalam dan luar negeri, dan ke-19 dosen tersebut itu tersebar di 4 konsentrasi, yaitu konsentrasi tenaga, konsentrasi elektronika, kemudian konsentrasi kendali, dan konsentrasi teknik komputer dan informasi. Proses perkuliahan di perguruan tinggi umumnya berbeda dengan proses perguruan tinggi di waktu SMA. Jadi di perguruan tinggi perkuliahan itu diberi kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah atau biasa dikenal dengan kontrak mata kuliah. Jadi seluruh mahasiswa mengontrak mata kuliah yang diinginkan, kemudian dimasukkan melalui SIA, Sistem Informasi Terpadu. Nah, sebelum mahasiswa mengambil mata kuliah, mahasiswa itu berkonsultasi dengan PA atau pembimbing akademik. Jadi setiap mahasiswa, baik mahasiswa lama maupun mahasiswa baru, itu memiliki atau mempunyai penasihat akademik masing-masing. Jadi setiap mahasiswa adalah mengkonsultasikan mata kuliah yang dikontrak itu dengan pembimbing akademik. Dan setelah mendapat persetujuan dari pembimbing akademik, maka mahasiswa tersebut kemudian mengupload di Sistem Informasi Terpadu atau SIA. Nah, setelah itu mereka akan di-approval oleh dosen PA masing-masing. Demikianlah beberapa penjelasan tentang jurusan Teknik Elektro. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvi Fatma Mokodoman STMT,
Ketua Jurusan Arsitektur Universitas Negeri Gorontalo periode 2020-2023. Alhamdulillah, jurusan arsitektur hingga kini mulai berdiri dari tahun 2000 hingga tahun 2020, kurang lebih 20 tahun sudah memulai kiprahnya sebagai jurusan arsitektur di Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Jurusan arsitektur ini memiliki visi menjadikan program studi yang kompetitif dan inovatif dalam merekontekstualisasikan arsitektur tropis berbasis nilai-nilai kearifan lokal di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2035. Oleh karena itu, di jurusan arsitektur itu sendiri, kami memiliki 15 orang dosen dengan kualifikasi 4 kelompok keahlian. Yang pertama adalah kelompok keahlian perencanaan arsitektur, yang kedua kelompok keahlian perencanaan dan perancangan kawasan perkotaan, yang ketiga sains dan teknologi arsitektur, dan yang keempat kelompok keahlian teori dan sejarah arsitektur. Kami yakin dan percaya kami akan memberikan yang terbaik untuk masa depan mahasiswa putra-putri terbaik Gorontalo. Laboratorium ini masing-masing berada di bawah koordinasi kelompok keahlian yang dalam jurusan arsitektur juga memiliki 4 kelompok keahlian. Untuk prestasi mahasiswa kami jurusan arsitektur pernah mengikuti beberapa lomba, diantaranya lomba musabaqah tilawatil Quran tingkat mahasiswa. Kemudian beberapa mahasiswa pernah mengikuti juga lomba desain tugas akhir yang sering diadakan oleh kampus-kampus arsitektur di Indonesia. Marilah bergabung dengan jurusan arsitektur. Bersama kita wujudkan kampus Universitas Negeri Gorontalo menjadi lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Yusuf Tuloli. Kebetulan saat ini saya diberikan amanah untuk menjadi Ketua Jurusan Teknik Sipil. Sebagai perkenalan awal, ingin saya menjelaskan bahwa di jurusan Teknik Sipil itu terdiri atas 2 program studi, yaitu yang pertama program studi S1 Teknik Sipil, dan yang kedua adalah program studi S1 Pendidikan Vokasional dan Konstruksi Bangunan. Jurusan Teknik Sipil itu berdiri pada tahun 2000. Kemudian awalnya itu masih berupa program Diploma 3. Pada tahun 2007 dibuka program studi S1 Teknik Sipil dan mendapat izin operasional pada tahun 2010. Untuk program studi S1 Pendidikan Vokasional dan Konstruksi Bangunan itu berdiri atau dibuka pada tahun 2013. Jurusan atau program studi S1 Teknik Sipil itu saat ini memiliki akreditasi B. Demikian juga dengan program studi Pendidikan Vokasional dan Konstruksi Bangunan. Di dalam program studi S1 Teknik Sipil terdiri atas beberapa konsentrasi. Konsentrasi pertama adalah konsentrasi struktur, yang kedua konsentrasi bioteknik, yang ketiga konsentrasi transportasi, keempat konsentrasi manajemen dan rekayasa konstruksi, kelima konsentrasi sumber daya air, dan yang terakhir adalah konsentrasi teknik lingkungan. Dalam jurusan Teknik Sipil ini kami memiliki beberapa lab yang sudah cukup memadai, di mana lab ini terbagi atas 2 prodi juga tersebut. Untuk S1 Teknik Sipil terdapat lab struktur dan bahan, kemudian lab mekanika tanah, lab perkerasan jalan, lab hidrolika yang terdiri atas hidrolika lapangan dan hidrolika laboratorium, serta lab survei dan pemetaan. Untuk pendidikan vokasional dan konstruksi bangunan juga terdapat beberapa laboratorium, yaitu pertama lab kerja kayu, lab kerja batu, lab plumbing, lab mekanika tanah, serta lab survei dan pemetaan. Untuk pendidikan
vokasional konstruksi bangunan ini dia lebih dikenal dengan bengkel atau workshop. Selanjutnya di jurusan teknik sipil ini terdiri atas 24 tenaga pendidik, di mana dari 24 itu 9 diantaranya sudah bergelar doktor atau S3 yang merupakan lulusan dari dalam maupun luar negeri. Kemudian saat ini juga terdapat 7 orang dosen yang sedang menempuh pendidikan S3. Jadi bisa dikatakan sudah sangat memadai untuk tenaga pendidik yang memiliki pendidikan S3. Adapun di jurusan teknik sipil ini kami menganut kurikulum KKNI. Ini juga sesuai dengan rekomendasi dari Badan Musyawarah Pendidikan Teknik Sipil yang dilaksanakan tahun 2015 melalui Lokakarya Kurikulum Nasional Jurusan Teknik Sipil se-Indonesia. Namun untuk saat ini akan dilakukan kembali Lokakarya Kurikulum yang berbasis kurikulum Merdeka Belajar. Untuk lulusan dari jurusan teknik sipil, alhamdulillah semuanya bisa langsung diserap oleh dunia kerja. Mereka bekerja di industri jasa konstruksi, baik sebagai konsultan maupun kontraktor, di instansi pemerintah, BUMN, BUMD, maupun di bidang wirausaha lainnya. Demikian perkenalan jurusan teknik sipil. Insya Allah informasi dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Teknik Industri terdiri dari 2 program studi, yaitu S1 Teknik Industri dan S1 Pendidikan Teknik Mesin. Keduanya program studi ini sudah terakreditasi unggul, baik, dan insya Allah ke depan masuk pada akreditasi unggul. Dunia industri merupakan salah satu jawaban yang ada saat ini, di mana terjadinya transportasi teknologi yang mengharuskan kita harus mampu menjawab tantangan itu. Dan alhamdulillah di Gorontalo itu sudah ada jurusan teknik industri di Universitas Negeri Gorontalo. Pada tahun 2004 telah dibuka atau dibentuknya program studi jurusan teknik industri. Sementara tenaga pengajar yang kami miliki di jurusan teknik industri ini adalah tenaga pengajar yang memiliki kompetensi keahlian di bidang teknik industri, teknik mesin, serta bidang lainnya. Jadi multidisiplin. Di antaranya tenaga pengajarnya adalah lulusan dari perguruan tinggi ternama seperti ITB, UGM, ITS, IPB, dan lain-lain. Nah, jurusan teknik industri juga memberikan suatu kemudahan dan fasilitas bagi mahasiswa. Ya, salah satunya kemudahan untuk kuliah yaitu beasiswa, seperti beasiswa penunjang prestasi akademik atau dikenal PPA, beasiswa bantuan biaya mahasiswa BBM, beasiswa BKN, dan bidik misi. Jadi jurusan teknik industri itu tidak mahal sebenarnya. Kenapa? Karena ada beberapa pemberian biaya perkuliahan dalam bentuk beasiswa. Untuk meningkatkan kualitas baik proses pembelajaran, pengajaran, itu jurusan teknik industri alhamdulillah sudah memiliki fasilitas laboratorium. Ada 9 lab teknik industri dan juga fasilitas perpustakaannya. Dan sementara ruang kelas saat ini sudah ruang kelas yang ber-AC sehingga mahasiswa dan dosen nyaman dalam hal proses perkuliahannya, dan juga free hotspot 24 jam sehingga memudahkan mahasiswa manakala mencari referensi atau tugas yang diberikan, sehingga
secara online dapat diakses dengan baik. Maka dari itu kami tunggu kalian bergabung bersama jurusan Teknik Industri WNG. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Wayan Sedana, Ketua Jurusan Seni Rupa dan Desain Program Studi Pendidikan S1 Pendidikan Seni Rupa. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan jurusan Seni Rupa dan Desain. Yang pertama bahwa output dari mahasiswa yang belajar di jurusan Seni Rupa dan Desain adalah menjadi pendidik di tingkat sekolah menengah, baik kejuruan maupun sekolah menengah umum, baik formal maupun non formal. Oleh karena itu rumpun ilmu yang dibelajarkan pada jurusan Seni Rupa dan Desain itu adalah rumpun pembelajaran di bidang ilmu kesenian dan bidang ilmu pendidikan. Jadi rumpun ilmu seni rupa yang dipelajari menyebutkan seni murni seperti seni lukis, seni grafis, kemudian seni patung, kemudian seni kriya, seni kriya tekstil, seni kriya ukir, seni kriya keramik dan sebagainya. Kemudian ada bidang desain, yaitu terutama desain produk yang terkait dengan produk-produk souvenir, produk desain dagang hias dan yang sejenis dengan itu. Nah, kemudian program studi pendidikan seni rupa, jurusan seni rupa dan desain ini didukung oleh dosen-dosen yang kompeten sesuai dengan bidang ilmunya, yang mulai dari tingkat magister sampai kepada tingkat doktor. Dan mereka adalah dosen di sini adalah dosen yang berasal tidak hanya dari Gorontalo, tetapi juga dari berbagai daerah. Oleh karena itu saya yakin bahwa dosen-dosen itu memiliki kapasitas dan keahlian yang memadai untuk mengampu mata kuliah dan mendidik para mahasiswa sehingga pada akhirnya mencapai output utama, yaitu sebagai pendidik seni. Kemudian kompetisi pendukung, mereka nanti bisa menjadi penghasil karya seni, menjadi seniman, baik seniman lukis, kemudian seniman kriya, kemudian menjadi desainer. Kemudian berikutnya bisa menjadi wirausaha bidang kesenian. Mereka akan menjadi pengelola usaha di bidang kesenian, khususnya seni rupa. Nah, kemudian menjadi pengamat seni dan peneliti muda di bidang seni rupa beserta pembelajarannya. Nah, selain itu bahwa jurusan seni rupa dan desain, meskipun mereka fokus kepada bidang seni rupa, tetapi dalam kerangka kurikulum kampus mereka dan mereka belajar, mereka nanti akan dibekali juga dasar-dasar seni pertunjukan, dasar-dasar seni tari, dasar-dasar seni musik, dasar-dasar seni teater, sehingga nanti ketika mereka menjadi pendidik, menjadi guru baik di sekolah menengah kejuruan atau sekolah menengah umum dari SMP atau SMA, mereka nanti tidak saja bisa mengajar seni rupa, tetapi juga bisa mengajar seni pertunjukan, sehingga itu menjadi relevan dengan kebutuhan guru seni budaya di berbagai tingkat pendidikan. Nah, jurusan seni rupa desain memiliki beberapa prestasi. Para dosen, rata-rata dosen melakukan penelitian, hampir setiap tahun ada yang mendapat dana hibah penelitian dari Dikti, dan saya bisa pastikan bahwa semua dosen program jurusan seni rupa dan desain memiliki hak kekayaan intelektual sesuai dengan bidang yang mereka tekuni. Oleh karena itulah maka berdasarkan penilaian Ban PT, jadi program studi pendidikan seni rupa sekarang memiliki predikat akreditasi A, yaitu sebuah predikat akreditasi yang paling tinggi di antara predikat akreditasi yang lainnya. Nah, oleh karena itu saya berharap adik-adik yang mau kuliah ataupun yang sedang kuliah di program studi pendidikan seni rupa untuk selalu semangat dalam menempuh mata kuliah, mengikuti kegiatan ekstra atau kegiatan lain. Nah, sehingga mereka nanti akan menjadi petarung-petarung akademik dan yang melahirkan juga para pencetus ide-ide kreatif. Nah, itu yang menjadi sangat relevan dengan kebutuhan masa kini dan kebutuhan masa depan, baik di dunia pendidikan maupun di dunia kerja lainnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, dan mari kita bersama-sama berkreativitas terus-menerus untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan dan kebutuhan yang ada di masyarakat dan dunia kerja. Terima kasih.